Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak terkasih dari kelas 1 sampai kelas 6. Selamat pagi Mama Papa, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak Ibu Guru di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Anak-anak, Ibu minta mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Oke anak-anak, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, Allah yang baik, Allah yang kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk kebaikan-Mu Tuhan, di mana Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami, Tuhan berikan kesempatan kami untuk datang beribadah bersama anak-anak didik kami walaupun secara online Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi,
agar apa yang kami dengar, firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, benar-benar yang berasal daripadamu. Biarlah firman ini juga Tuhan dapat mengubah hidup kami jauh lebih baik lagi di hadapan-Mu. Kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah hamba-Mu ini juga Tuhan hanya merupakan alat-Mu Tuhan. Segala yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah perkataan yang bersumber daripada-Mu. Tuhan Yesus, sebelumnya ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Ya, anak-anak boleh buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Ya. Demikian bunyinya. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ? Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah anak-anak firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Anak-anak, tema ibadah kita hari ini adalah Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Anak-anak pernah tersesat tidak? Ya mungkin ada anak-anak yang pernah mengalami tersesat ketika berkunjung ke rumah saudaranya. Apa sih yang anak-anak lakukan? Pastinya anak-anak bertanya, ya. Kalau anak-anak pernah mendengar seorang pencinta alam, ya, dia mengalami tersesat, memisahkan diri dari teman-temannya, ya. Karena paniknya, akhirnya orang yang tersesat ini, ya, menelpon temannya, ya, menanya di mana mereka ada di mana. Tetapi ketika ditelepon beberapa kali, ya, tidak diangkat temannya, akhirnya ia mengirim pesan bahwa ia tersesat. Nah, 10 menit kemudian si temannya ini baru buka handphone, ya, dilihat ternyata ada beberapa telepon yang masuk dan dia membaca pesan temannya bahwa ia tersesat, ya, dikasih tahu, ya, saya ada di sini, ya, dikasih tahu ciri-cirinya. Ketika mereka mengunjungi tempat lokasi tersebut, ternyata si temannya ini sudah tidak ada, ya, dicari-cari, ya, akhirnya temannya ditemukan, ya, sudah meninggal karena tergelincir masuk sungai, tenggelam, akhirnya meninggal. Nah anak-anak, ya, ternyata kisah tragis ini mengingatkan kita betapa berbahayanya kondisi bila kita mengalami tersesat. Kalau kita lihat bacaan hari ini, ya, seperti dari Yohanes 14 ayat 2, ya. Demikian bunyinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Bagaimana sih Yesus tahu bahwa di rumahnya itu banyak tempat tinggal, banyak rumah, ya? Yesus tahu ada beberapa banyak tempat tinggal, rumah di surga, di rumah Bapa, karena
Yesus itu datang dari rumah Bapa. Karena Yesus itu berasal dari surga yang datang ke dunia. Makanya Yesus tahu berapa banyak tempat di surga. Nah, anak-anak, kenapa sih Yesus tahu ya? Karena dia berasal dari surga tadi ya. Nah, fakta ini juga membuktikan anak-anak ada hubungan yang unik dan khas antara Yesus dan Allah Bapa. Anak-anak coba perhatikan Alkitabnya. 1 katanya, percaya kepada Yesus sama artinya percaya kepada Allah Bapa. Ada di Yohanes 14 ayat 1 di mana bunyinya, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Kemudian nomor 2, yang kedua, mengenal Yesus sama artinya mengenal Allah Bapa. Ada di Yohanes 14 ayat 7 bunyinya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ketiga, melihat Yesus artinya sama juga melihat Allah Bapa. Ada di Yohanes 14 ayat 9. Demikian bunyinya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Keempat, Yesus berada di dalam Allah Bapa, Allah Bapa berada di dalam Yesus. Terdapat pada Yohanes 14 ayat 11. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Di sini jelas menunjukkan Yesus setara dengan Allah. Yesus itu adalah Allah, ya, yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Jadi anak-anak, ayat-ayat ini jelas memperlihatkan Yesus adalah Allah. Hanya Yesus yang mampu membuka jalan ke surga bagi kita karena Yesus yang berasal dari surga. Nah anak-anak, kalau kita lihat lagi ya pada bacaan ini ya, katanya nih, tetapi murid-murid belum mengerti hal itu. Coba anak-anak baca Yohanes 14 ayat 5. Yohanes 14 ayat 5. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi anak-anak, Yesus ya anak-anak, 3 hal yang saling berkaitan di sini. Katanya Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup yang bisa mengaruniakan hidup. Nah, katanya tadi ya ada 3 hal. Pertama, Yesus adalah jalan. Apa sih artinya? Anak-anak, Yesus bukan menunjukkan jalan. Yesus juga bukan pemimpin jalan. Tetapi Yesus adalah jalan tersebut. Ya, kenapa kita tahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya? Karena Yesus menunjukkan selanjutnya berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini artinya Yesus itu adalah jalan satu-satunya. Anak-anak, kalau kita menuju suatu tempat, pastinya kita harus tahu jalannya. Ya, kalau kita tidak tahu jalannya, kita tidak akan bisa tiba di tujuan tersebut. Nah, kemudian katanya di sini juga Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Jadi anak-anak, tidak mungkin kita masuk surga berdasarkan pengetahuan, kekayaan kita, kepandaian kita, kebaikan kita. Terkadang anak-anak kita merasa diri kita baik, tapi orang lain belum merasakan kebaikan kita.
Atau kita bisa masuk surga karena kita sering ke gereja? Belum tentu, ya. Karena kita kalau di gereja, sudahkah kita sungguh-sungguh beribadah? Ya. Jadi semua kelakuan kita tidak bisa membuat kita datang ke rumah Bapa. Ya. Kelakuan yang baik, kelakuan yang bersih, kelakuan yang suci ada hanya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bisa masuk ke surga berdasarkan kelakuan Tuhan Yesus. Ya, hanya dengan mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus itu adalah juru selamat kita, jalan kita bisa datang ke rumah Bapa. Ketiga, katanya di sini Yesus adalah hidup. Ya, hanya sumber hidup, kehidupan yang bisa menganugerahkan hidup benar kepada kita. Jadi anak-anak, jika kita tidak berada di dalam Yesus, ya, kita tidak bisa datang ke rumah Bapa. Ya, anak-anak, karena dosa memisahkan kita dengan Bapa. Ya, anak-anak, surga itu ada syaratnya ya. Kalau masuk surga itu pastinya adalah orang yang bebas dari dosa. Ya, kita bisa bebas dari dosa karena Tuhan Yesus sudah menyucikan hidup kita dengan Yesus bersedia mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus mau mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, jadi Yesus adalah hidup. Jadi anak-anak, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus tahu jalannya. Jalannya hanya bersama Yesus, hanya melalui Yesus. Masuk ke dalam kerajaan surga harus memiliki hidup yang bersih, hidup yang kudus. Hidup yang bersih, hidup yang kudus dapat kita peroleh bersama dengan Yesus, karena Yesus sudah menyucikan hidup kita. Jadi anak-anak, untuk mengenal Yesus itu belum cukup, tapi untuk hidup erat bersama Yesus itu perlu. Jadi anak-anak, kita bersyukur hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju rumah Bapa. Ya, seperti tema kita hari ini ya, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Oke anak-anak, mari mulai sekarang kita semakin mengenal Yesus, semakin percaya kepada Yesus, semakin mengandalkan Yesus, dan semakin mengasihi Yesus. Yakinlah anak-anak, ketika kita mengenal Yesus, pasti kita mengasihi Yesus. Ketika kita sudah mengasihi Yesus, pasti kita hidup kita juga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Yesus itu pernah berbohong tidak? Tidak. Karena kita mengasihi Yesus, pastinya juga kita berusaha untuk tidak berbohong. Yesus pernah mencuri tidak? Tidak. Karena kita semakin mengasihi Yesus, pasti juga kita tidak mau mencuri. Ya. Anak-anak, Yesus itu adalah Tuhan Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Dia seperti manusia, tapi dia tidak berdosa. Oke anak-anak, demikian ya firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengar dapat terpatri dalam hati kita, dapat kita ingat, dapat kita lakukan, sehingga mengubah hidup kita semakin lebih baik di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, demikian ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, apa yang kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami ingat.
Tuhan, mampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mama papa kami, kiranya Tuhan terus berkati mama papa dengan kesehatan, dengan pekerjaan, kiranya Tuhan berikan rezeki yang melimpah, agar mama papa kami juga Tuhan dapat memenuhi kebutuhan kami, dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kami berdoa buat Bapak Ibu guru, Tuhan terus berikan kesehatan, semangat di dalam bekerja. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Eli Maulina, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, Tuhan berikan kesehatan yang prima, sehingga Ibu Kepala Sekolah kami dapat melakukan tugas-tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat mama papa kami, teman-teman kami, apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan lawat, Tuhan berkati Tuhan makanan minuman yang dikonsumsi, agar itu menjadi kesembuhan buat mama papa kami, teman-teman kami, apabila ada yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, lindungi kami selalu Tuhan, luputkan kami dari virus corona. Biarlah Tuhan luputkan juga virus corona ini dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami juga Tuhan dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala hal yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja ketika kami beribadah yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita mendengarkan lagu pujian berikut ini. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak
layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Tak ada yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, walau badai datang, oh persoalan berat, Kau tetap yang terbaik, Kau tetap yang terbaik. Juru selamatku, penolong hidupku, Kau bagi aku, Kau bagi aku, Tuhan. Kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup untukku. Hanya Kau kekuatanku, keselamatanku, benteng yang teguh, Kau gembalaku. Takkan ku takut, sebab Kau menyertaiku di dalam setiap musim hidupku, Tuhan. Di dalam setiap langkahku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan